Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia mengandungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Lalu tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, hari Senin yang lalu saya mendapat kesempatan diberi tugas oleh Sinode Wilayah bersama dengan tim GKI berangkat untuk memberi bantuan bagi korban banjir Sumatera. Saya dan tim pergi ke 3 tempat, ke Aceh, Singkil, kemudian kami pergi ke Barus, dan yang ketiga kami memberi bantuan untuk orang yang ada, korban yang ada di Bonandolok. Berikut oleh-olehnya. Kita akan melihat video secuplik bagian dari apa yang tim GKI lakukan di Sumatera. Banyak keluhan kami, Pak. Ladang pun kami tidak ada hasilnya, Pak. Gubuk-gubuk saya, Pak, sudah dihanyutkan air. Itu kuharapkan, Pak, dibikin suamiku dulu. Sekarang nggak ada lagi, Pak, suami saya. Kasihanlah Bapak sama kami yang di Aceh Singkil ini. Pak, kami, Pak,
di apa banjir semalam habis padi kami sama gubuk-gubuk kami Pak. Dan Bapak tolonglah Pak, kami dibantu sama bibit-bibit kami pun Pak nggak ada lagi. Apalah nanti Pak kami tanam sama pupuk kami pun Pak nggak ada. Lahan kami pun Pak udah tertanam lumpur Pak semuanya Pak. Itulah Pak. Kemana nanti kami beladang pun kami nggak ada bibit, nggak ada pupuk Pak. Dan lahan kami pun udah tertanam lumpur semuanya Pak. Padi kami semalam Pak, sedikitnya Pak udah dibawa apa banjir semuanya. Itulah Pak permintaan kami Pak, kalau bisa Pak dibantulah kami Pak ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kiriman yang dibawa Bapak Pendeta Aratua Untuk Sungguh dari DKI Jawa Barat, yang segera kami akan salurkan ke Desa Bonandolo dan gereja-gereja yang ada di Desa Bonandolo. Kiranya bantuan yang kami terima dan segera disalurkan dapat meringankan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada isolir hingga saat ini satunya desa yang telah donasi kesalahan bantuan Tuhan Yesus desa Bonandolo Kecamatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Nasib jadi kameramen itu jarang kelihatan. Ini padahal saya nyebrang sungai duluan buat ngambil gambar ini. Sepatu saya basah jadinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan ceritakan sedikit. Tempat yang pertama kami tuju itu ke Aceh Singkil. Kami bekerja sama di sana dengan GKPPD, Gereja Kristen Protestan Pak Dairi. Jadi kami itu posnya dari Siborong-Borong, kami terbang lewat Silangit. Siborong-Borong berangkat dari Siborong-Borong jam 7 pagi. Itu kami ke Sidikalang dulu, ketemu dengan teman-teman dari GKPPD, lewat Dairi, kampungnya Pak Bancin ya. Betul ya Bu Kosmina ya, almarhum ya. Lewat situ dan tembus ke Aceh Singkil. Baru tembus ke Aceh Singkil itu jam 4 sore. Jadi seharian itu pantat saya panas rasanya di mobil. Pakai acara pecah ban lagi. Nah, di Aceh Singkil itu Bapak Ibu Saudara, banyak ibu-ibu petani yang ketika kami ngobrol, mereka mengeluh. Apa yang mereka keluhkan? Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika banjir melanda,
itu posisinya itu padi mereka sudah menguning, tinggal nunggu 1 atau 2 minggu untuk panen. Bayangkan bagaimana perasaannya. Ini tinggal 1-2 minggu lagi panen. Bisa dibayangkan dong, 1-2 minggu panen berarti panennya sekitar awal Desember. Yang ada di pikiran mereka sebelum banjir, hasil panen dipakai buat apa? Beli baju Natal, pasti itu. Hilang semua dalam 1 malam. Dalam 1 malam itu Bapak Ibu Saudara, padi yang tinggal tunggu sedikit lagi untuk panen, habis tertutup lumpur. Saya sempat melihat tapi lupa memvideokan. Itu sawah mereka tertutup lumpur hampir sekitar 1 meter katanya. Jadi kalaupun mau dibersihkan itu sangat sulit. Yang ludes bukan cuma sawahnya, gubuk mereka, rumah mereka ludes. Tadi ada ibu itu bilang, rumah yang dibangun oleh suami saya hilang sudah. Bahkan suaminya pun menjadi korban. Ibu yang satu lagi bilang, apalah nanti kami tanam. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang petani kebanjiran seperti itu, yang hilang bukan hanya hasil panen yang akan mereka panen tadi. Hanyut terbawa juga simpanan bibit, simpanan pupuk, sehingga mereka sudah bisa dipastikan nggak bisa nanam lagi. Jadi kalau pupuk masih ada, bibit masih ada, okelah yang sekarang kami tidak dapat panen, gagal panen, kami puasa beberapa bulan, kami tanam lagi, nanti panen lagi musim berikutnya. Tapi mau nanam lagi pun tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi ibu-ibu petani di Aceh Singkil tadi, banjir itu bukan hanya menghanyutkan sawah mereka, bukan hanya menghanyutkan harta benda bahkan nyawa, tetapi juga menghanyutkan harapan mereka. Itu yang dialami warga di Aceh Singkil. Titik kedua yang kami datangi Bapak Ibu Saudara, di saya nggak tahu itu kecamatan ya, Kecamatan Barus. Kecamatan Barus itu kami pergi ke sebuah desa namanya Desa Ujung Batu. Di sana makanan ada, sudah datang bantuan, makanan ada, datang beras, datang sarden, datang Indomie. Mereka mau masak tapi nggak punya kompor, nggak punya kuali, nggak punya panci. Akhirnya bantuan yang mereka dapatkan hanya menjadi pajangan. Dia lihat-lihat bagaimana cara kami makan, kami nggak punya panci, kami nggak punya kompor. Makanya saat itu kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, saya dan tim itu berubah, GKI-nya bukan Gerakan Kemanusiaan Indonesia, tapi menjadi Gerai Kelontong Indonesia. Kami kayak jualan itulah apa? Perabotan, parabot begitu ya. Yang tiker jual tiker, kami bawa tiker, kami bawa kuali, panci, kompor, dan beberapa perlengkapan lainnya. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang diberitakan rupanya tidak terlalu salah juga. Memang ada bantuan, tapi tidak merata. Ada bantuan, tetapi tidak terlalu tepat sasaran. Ada bantuan makanan, nggak bisa dimakan, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, yang seperti itu kondisinya, kalau tadi di Aceh Singkil itu kehilangan harapan, kalau yang di Barus ini ada harapan, ada makanan, tapi tidak bisa dicapai, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikonsumsi. Bisa bayangkan yang seperti itu. Yang diinginkan ada di depan mata tapi tidak bisa diraih. Itu kan sakit hati juga. Lokasi ketiga yang kami bantu itu di Bonandolok, Bapak Ibu Saudara.
Bonandolok ini kalau yang orang Sumatera sih mestinya tahu ya. Jadi ketika banjir melanda itu viral di berita-berita bahwa jalur antara kota Tarutung dengan Sibolga itu terputus. Tidak ada akses jalur itu. Jadi harus memutar entah lewat Barus atau lewat Siborong-borong. Nah, jalur yang putus antara Tarutung dengan Sibolga itulah desa Bonandolok. Sedikit fun fact Bapak Ibu Saudara, Bonandolok itu kampungnya desainer Masjid Istiqlal Jakarta, orang Kristen. Jadi yang mendesain arsiteknya itu adalah orang Kristen yang berasal dari kampung Bonandolok itu. Nah, di Bonandolok itu Bapak Ibu Saudara putus, benar-benar putus jalur darat. Sampai hari terakhir saya meninggalkan Pulau Sumatera, saya masih dapat infonya belum ada kendaraan yang bisa sampai ke Bonandolok itu. Jadi warga Bonandolok itu Bapak Ibu Saudara harus jalan berkilo-kilometer, lebih dari 5 kilometer dengan jalur yang sangat terjal. Bayangkan bawa karung beras 20 kilo maksimal satu orang bawa. Jalannya kalau gerimis sedikit mereka nggak berani jalan karena akan sangat licin, bisa kepleset, sekalinya kepleset masuk jurang. Itu yang kemarin sempat kami alami malam-malam ketika pulang dari Aceh Singkil, lewat jalanan di tebing situ, daerah Pakat namanya, daerahnya itu, nama daerahnya Pakat. Nah itu banyak jalan yang tadinya sempat tertutup, nah pas kami datang sudah terbuka, tapi tinggal setengah jalannya. Jalannya berkelok-kelok, bayangkan malam-malam jalanan berkelok-kelok, tiba-tiba habis belokan jalannya cuma setengah. Kalau supirnya tidak sigap, saya nggak ada di sini sekarang, ada di jurang saya sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, warga di Bonandolok itu harus jalan kaki ngambil bantuan. Ada bantuan, tapi terlalu jauh, sangat jauh untuk mereka ambil. Sehingga warga di situ ketika saya tanya, saya telepon, masih ada sinyal untungnya. Apa kebutuhannya? Logistik sudah pasti. Di sini banyak anak bayi umur 1 sampai 2 tahun. Butuh minyak telon, butuh popok. Terus yang paling terakhir, Pak Pendeta, kami mohon berikan juga balsem geliga. Bukan buat warga, tapi buat yang ngambil bantuan. Karena ya mereka harus jalan kaki lewat jalur yang sangat terjal, lebih dari 5 km, ada kalau nggak salah bisa hampir ya lebih lah dari 5 km. Jadi mereka minta geliga perlu ada. Kalau enggak kami nggak bisa bolak-balik terus ngambil bantuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada harapan itu, tapi begitu sulit untuk diraih juga. Maka kondisi ini yang menurut saya patut menjadi refleksi kita di Natal pertama ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di dunia itu bukan dalam kondisi yang nyaman. Kita lahir di saat ini, zaman sekarang lahir dalam kondisi yang nyaman. Ada yang di dokter spesialis, setidak-tidaknya bidan. Zaman Yesus belum ada bidan neni untuk membantu persalinan, belum ada kan ya? Bidan neni nggak bantu persalinan Tuhan Yesus kan Bu ya? Belum ada. Jadi kondisinya tidak nyaman. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita dalam Lukas pasal 2 ayat 7 tadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus dibalut dengan lampin kemudian ditaruh di palungan. Bukan tempat ideal bagi seorang anak yang baru lahir. Kenapa? Karena tidak ada tempat di penginapan itu. Tidak ada tempat yang nyaman. Jadi untuk kondisi saat itu, palungan menjadi
yang paling nyaman. Artinya kondisi di luar palungan itu lebih tidak nyaman lagi. Di dalam bacaan pertama kita, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Yesaya, dikatakan, digambarkan bagaimana saat itu orang Israel berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mereka sangat terpuruk karena berada dalam penjajahan saat itu, berada dalam masa pembuangan saat itu, sehingga mereka sangat mengharapkan kedatangan Juru Selamat. Sehingga bacaan pertama kita menubuatkan, Tuhan menubuatkan melalui Nabi Yesaya bahwa akan datang nanti seorang anak, seorang putra yang menjadi Juru Selamat, yang memberi pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita pun saat ini tidak baik-baik saja ya. Jadi saya kagum dengan Komisi Liturgi Musik Sinode Wilayah. Mereka bikin lagu tema, bait pertama, lagu tema Natal kita, masa raya Natal kita ini adalah dunia kita tak baik-baik saja. Seolah mereka sudah membayangkan bahwa ya memang dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Alam mengamuk, ekonomi semakin sulit, betul ya? Ekonomi semakin sulit. Tadi siang saya pergi ke mall sama adik saya. Biasanya musim liburan gini, Resina Mall itu penuh. Tadi siang sepi, betul. Tidak lain tidak bukan karena ekonomi yang memang lagi lesu. Apalagi harga barang naik, ya. Apalagi masing-masing kita punya masalah. Saya yakin ada di sini yang nggak punya masalah, ngacung. Saya mau minta resepnya soalnya. Saya pun pendeta punya masalah dalam hidup saya. Saat ini saya sedang bergumul karena orang tua saya sedang sakit, mertua saya juga sakit, terpaksalah anak istri saya pulang ke Nia, saya Natalan jomblo, sendirian. Jadi jomblo saya nih, nggak tahu sampai kapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur masih bisa kumpul sama keluarga. Saya sendirian. Tapi Tuhan baik, adik saya datang. Setidaknya nggak sendiri-sendiri amat lah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing punya masalah, saya yakin. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi masalah-masalah itu dalam situasi Natal ini? Maka saya mau sedikit cerita balik ke Aceh Singkil tadi. Saya tidak sempat videokan. Ibu yang tadi bilang, kasihanlah Bapak sama kami. Ibu itu setelah di video itu, saya ajak ngobrol. Saya mau menguatkan dia. Terus dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Bapak-Bapak ini datang bagi kami seperti menunjukkan bahwa Tuhan tidak lupa pada kami. Tadinya kami sudah berpikir, bagaimanalah kami bisa merayakan Natal? Apalah artinya Natal itu? Biasanya anak-anak bersuka cita kalau Natal. Tahun ini tidak ada sukacita itu. Kami nggak bisa merayakan Natal. Kalau Bapak Ibu Saudara di sini semua masih bisa merayakan Natal, bisa pakai seragam. Ada yang udah masak babi hong di rumah mungkin. Ada yang udah masak babi hong, kirim. Kalau ada yang sudah masak, kirim ke Pastori. Ada yang udah masak babi panggang di sini. Masak nggak Pak Iwan? Masak, kirim Pastori. Kita bisa menikmati Natal, mereka tidak. Tapi kedatangan kami, Bapak Ibu Saudara, kedatangan kami bukan membawa nama kami. Yang kami bawa adalah semua yang kita kumpulkan bersama, termasuk GKI Rengas Dengklok. GKI Rengas Dengklok, Bapak Ibu Saudara, nggak banyak ngumpulin. Kita melakukan aksi kan kemarin sudah dimulai ya, udah beberapa 2 minggu ya. 2 minggu ini kita mengganti apa itu namanya,
persembahan amplop sarpen menjadi bencana untuk kebencanaan. Mungkin ada yang berpikir, dah GKI Rengas Dengklok, kasnya aja defisit, sok-sokan bantu. Tapi itulah cara kita untuk membantu saudara-saudara kita. Dan ternyata apa yang kita kumpulkan itu walaupun mungkin cuma sedikit, digabungkan dengan seluruh GKI yang lain, ternyata bisa membawa sedikit pengharapan bagi saudara-saudara kita yang tadinya Natalnya hampir gagal. Hampir gagal mereka merasakan sukacita Natal. Tapi bisa lagi merasakan. Di Sibolga, Bapak Ibu Saudara, ada satu gereja yang isinya banyak sekali anak-anaknya. Pendetanya ngomong, pendeta Opus Sunggu namanya, Pak, kami mau merayakan Natal anak. Tapi bagaimana kami bisa merayakan Natal anak? Gereja kami penuh lumpur. Ya sudah, kata tim GKI, saya dan kawan-kawan, ini Pak, kami kasih duit, belikan roti, belikan kue, makanan apa saja, biar mereka senang. Dan mereka benar-benar sukacita, walaupun ke gereja Natalan, kalau di sini anak-anaknya Natalannya cantik-cantik, ganteng-ganteng, mereka belepotan lumpur Natalannya. Tapi mereka bahagia cuma gara-gara dapat satu anak ya, 1-2 potong roti, kue bolu. Bagi mereka itu sudah cukup membuat mereka merasakan, oh iya, Natal tetap membawa sukacita. Walaupun kecil, tidak terlalu berarti, tetapi bagi mereka sangat berarti. Dan Bapak Ibu Saudara, itu arti Natal yang sesungguhnya. Itulah arti kenapa Yesus hadir, kenapa Yesus lahir di dunia, memberikan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita, tadi saya katakan kita semua masing-masing pasti punya masalah. Mungkin ada yang berkeluh kesah, Tuhan katanya badai pasti berlalu. Kenapa dalam hidupku badainya malah berlalu lalang? Belum selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Belum selesai satu cicilan, sudah muncul tagihan yang lain. Ada yang begitu? Ada ya? Yang ketawa-ketawa ini berarti tagihannya belum lunas. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah, di dalam semua masalah-masalah itu, Natal memberikan kita pengharapan yang nyata. Asal kita mau merendahkan diri kita untuk melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hidup kita. Seperti korban bencana di sana, mereka nggak mengharapkan, oh ada pohon terang di tengah lumpur, tidak. Anak-anak yang bermandi lumpur itu cukup merasa bahagia hanya dengan sepotong roti. Ibu-ibu petani itu merasa bahwa Tuhan tidak lupa sama mereka cuma gara-gara sekaleng sarden. Itu Bapak Ibu Saudara, di kota Siborong-borong sarden habis. Karena kami yang belanja habis semua. Panci habis. Tikar habis. Kami belanjakan semua untuk korban. Di satu toko saya lagi hitung-hitungan, saya jadi bendahara saat itu. Lagi bayar, datang ibu-ibu, Inang, ada tikar kita, mau beli tikar dia. Rupanya keluarganya datang dari Jakarta, biasalah kan ya, mau Natalan datang, butuh tikar. Oh sudah habis di borong bapak ini. Wah bagaimana ini kalau marah-marah dia. Karena di toko yang lain tikar juga habis. Terus yang punya toko bilang, nggak apa-apa lah Inang, bapak ini borong tikarnya untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dibilang begitu, diam langsung ibu itu. Tidak lanjut marah-marahnya. Oh ya sudahlah, tidak apa-apa. Buat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Mungkin keluarga nih, si ibu ini yang gak kebagian tikar gara-gara kami borong, sekarang sedang Natalan, nanti tahun baru Mandok Hatta, keluarganya kumpul, gak pakai tikar, pantatnya dingin kena lantai langsung. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu.
Tapi Bapak Ibu Saudara, perkara-perkara kecil, hal-hal sepele begitu ternyata bisa memberikan dampak yang besar bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana. Begitu juga dengan hidup kita. Asal kita mau melihat bahwa mungkin ya hanya sekedar roti yang kecil, bukan roti yang besar yang biasa kita makan. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ini kesaksian Ibu Suwarni Margino, nggak hadir hari ini. Bapak Ibu semua kenal dong ya Ibu Suwarni Margino. Ibu Suwarni itu pernah cerita ke saya, Pak Pendeta, saya mau kesaksian. Tuhan itu baik dalam hidup saya. Kata Ibu Suwarni. Apa baiknya, Bu? Jadi saya senang karena saya masih bisa, waktu itu dia bilang, saya bisa mendengar ngoroknya Pak Margino. Rupanya Pak Margino ngorok kalau tidur. Dan ngoroknya katanya kayak mesin diesel, Pak. Kenceng. Grok, grok. Bukan hanya mesin diesel lagi lewat tanjakan. Berarti ngegas terus. Gitu kan ya. Nah, terus Bu Suwarni bilang ke saya, jadi gini ceritanya Pak, kenapa saya bilang ngorok suami saya sebagai tanda kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan suami. Jadi suatu malam, habis makan malam, Ibu Suwarni cuci piring lah di dapur rumah mereka kan di sini ya, gang sini ya, cuci piring. Pak Margino masuk kamar, di dapur Bu Suwarni dengar, oh mesin diesel nyala, berarti Pak Margino sudah tidur. Semoga Bu Suwarni nggak nonton videonya nanti Pak. Terus, wah, kayaknya mesin diesel lewat tanjakan nih, karena ngoroknya makin ngegas, grok, grok. Tiba-tiba bunyinya gini, grok, diem. Alah, kata Bu Suwarni, kok nggak lanjut? Udah lewat nih si bapak, jangan-jangan nggak ngorok lagi. Berlarilah Ibu Suwarni ke kamar. Sampai di pintu kamar, tiba-tiba bunyi, grrr, grok lagi, grrr, grok lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Pak Margino itu secara medis namanya sleep apnea. Sleep apnea itu gangguan tidur. Banyak bentuknya. Salah satu bentuknya itu orang yang mengalami penyakit sleep apnea itu bisa lupa napas. Sekalinya lupa napas, kalau nggak dipaksa untuk napas terus bisa kebablasan. Nah, jadi sleep apnea ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada di sini yang pasangannya, keluarganya kalau ngorok suka tiba-tiba nyangkut, grok, mendingan dibangunin, digoyang supaya dia napas lagi. Karena itu berbahaya. Kalau lupa napas bisa lewat. Pendeta Arlianus Larosa cerita sama saya. Kami pernah sekamar waktu kami tugas bersama ke Sumatera dulu. Dia kalau tidur itu Bapak Ibu Saudara harus pakai alat. Alatnya itu kayak tabung oksigen tapi beda. Alatnya itu fungsinya adalah memaksa dia untuk tetap bernafas. Seandainya dia tiba-tiba mengalami henti nafas, maka alat itu akan terus memaksa dia untuk bernafas. Harga alat itu 40 juta. Untuk bisa ngorok nonstop butuh keluarin duit sebesar 40 juta. Rela nggak? Buat napas doang. Sok sekarang kita coba napas bareng-bareng. 40 juta. Mau? Nggak mau kan? Nah,
Itu yang dialami oleh orang yang mengidap sleep apnea. Semoga kita nggak mengalami itu. Nah, itu yang dialami oleh Pak Margino tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bu Suwarni mendengar, oh suaminya Pak Margino itu berarti masih ngorok, artinya masih bernafas. Berarti Tuhan masih memberi kehidupan. Dan bagi Bu Suwarni, waktu itu saya ingat betul, Bu Suwarni bilang, aduh ngoroknya Pak Margino sejak itu saya dengar indah sekali. Seperti nyanyian rohani katanya. Seperti nyanyian rohani yang menunjukkan kemuliaan Tuhan, yang menunjukkan kebaikan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ngorok aja bisa dilihat sebagai kebaikan Tuhan. Benar nggak? Artinya kita masih bisa nafas tanpa bayar 40 juta. Itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bukan? Itu bukti bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, nikmatilah setiap hembusan nafas kita itu. Mungkin ada yang merasa, aduh saya sakit pinggang, ada yang ngerasa apalagi sakit di lututnya, ada yang ngerasa suka puyeng dan sebagainya. Bersyukur masih bisa ngerasain sakit. Kalau udah nggak ngerasain sakit mah berarti orang yang udah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Bener nggak? Ya kan? Artinya itu Tuhan masih beserta kita. Itu arti Natal. Masih ada harapan dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, selama kita masih bisa bernafas, masih ada harapan. Maka ketika sekarang saudara merasa, oh hidup saya susah, hidup saya berat, gampang, tinggal begini, gratis. Artinya masih ada harapan. Kalau yang begini, bayar 40 juta, berarti harapannya sudah berkurang. Benar. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, masih gratis kan? Masih gratis kan? Maka syukuri itu. Percayalah masih ada harapan. Percayalah bahwa saudara tidak sendiri. Saudara mengalami penderitaan, ya betul. Tetapi saudara tidak menderita sendiri karena Allah hadir bersama dengan kita. Itu yang direfleksikan oleh saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Allah hadir bersama dengan kami, ikut berlumpur-lumpur melalui kehadiran relawan. Ikut berlumpur-lumpur, Allah ikut berlumpur-lumpur melalui kehadiran relawan. Artinya kita juga sama. Allah hadir dalam kehidupan kita, memberi kita kekuatan di tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, maka Bapak Ibu Saudara, adalah seperti para gembala yang kemudian mewartakan pengharapan itu. Kita bersama-sama diajak menghadirkan harapan bagi orang di sekitar kita. Ketika ada orang yang merasa putus asa, rasanya sudah tidak mungkin lagi saya hidup, rasanya sudah tidak mungkin lagi saya kuat menghadapi masalah, hadir bagi mereka. Berikan pengharapan bagi mereka. Karena pengharapan itu Bapak Ibu Saudara akan benar-benar hilang ketika seseorang merasa sendirian. Tidak ada lagi yang peduli sama aku, tidak ada lagi orang yang mau mengerti aku, tidak ada lagi orang yang mau bersama denganku. Disitulah pengharapan bisa hilang. Jadi selama ada orang yang hadir, selama ada Allah yang hadir melalui kita, seseorang tidak akan pernah kehilangan harapan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari bersatu teduh.